Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat rendang khas Padang ya. Tapi sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe di bawah dan klik like-nya ya. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini sangat mudah pastinya ya. Saya menggunakan daging sapi khas ya, khas dalam. Ini sebanyak 1 kg. Dan ini ada daun kunyit. Daun kunyit ini nanti akan kita sertakan saat memasaknya ya. Kemudian saya punya rempah-rempah. Oh ya, ini santan terlebih dahulu ya, 1 liter santan. Kemudian ini ada kelapa yang udah saya kongseng, udah saya bikin serundeng lalu saya giling. Lalu ada bumbu bubuk khas Palembang ya, maksudnya bumbu rendang ya gitu ya. Kemudian ada asam jawa, lalu ada cabai, bawang merah dan bawang putih. Saya menggunakan cabai agak sedikit lebih banyak ya. Untuk pemilihan cabainya saya pilih yang besar-besar. Nah, ini ada pelengkapnya rempah-rempah, bumbu dapur, ada daun jeruk dan laos, kunyit, serai dan jahe ya. Semua bahan itu akan kita giling menjadi satu. Nah, terlebih dahulu kita masukkan ke cabai, bawang merah dan bawang putih kita masukkan. Kemudian bumbu rempah-rempahnya kita masukkan juga. Nah, untuk daun jeruk ini saya giling juga ya biar aromanya makin terasa. Nah, setelah digiling hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan lanjut ke step selanjutnya ya. Panaskan minyak di atas wajan. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita giling tadi. Nah, ini kita tumis sampai harum ya, sampai matang pokoknya. Nah, ini kita masukkan. Saya menggunakan minyak sedikit atau secukupnya. Kemudian bumbu bubuknya, bumbu bubuk khas rendang. Teman-teman jika tidak punya bumbu bubuk seperti ini bisa beli di online shop ya. Kemudian kita aduk rata. Untuk bumbunya sendiri itu sangat lengkap sekali komposisinya ya. Jadi semuanya ada di sana. Selain itu juga menambah cita rasa dari aroma dan rasanya. Kita tumis bumbu-bumbu ini sampai matang. Kemudian kita akan lihat bumbu ini jika udah terlihat berminyak, keluar minyak-minyak gitu ya, artinya bumbunya udah matang ya. Nah, ini sedikit lagi bumbunya matang. Kemudian akan kita masukkan bahan dasarnya ya, bukan bahan dasar sih, apa namanya tuh, dagingnya ya. Nah, ini dagingnya saya masukkan terlebih dahulu, daun kunyitnya saya masukkan juga, kemudian dagingnya. Nah, ini dagingnya 1 kilo itu saya potong-potong menjadi 33 bagian. Jadi untuk 1 kilo itu bisa menghasilkan 33 potong daging rendang dengan ukuran sedang. Lalu aduk rata sampai merata ya. Kemudian biarkan sesaat biar meresap, tapi ini masih kita proses aduk. Kemudian kita masukkan kelapa yang udah kita kongseng tadi, kemudian kita giling gitu ya. Nah, ini kita masukkan di awal ya. Beberapa memang ada yang memasukkannya terakhir, tapi kali ini kita akan memasukkannya di awal saat kita memasak. Aduk kembali sampai meresap ya, daging-dagingnya ini meresap ke dalam bumbunya, masuk ke dalam bumbunya meresap ke dalam daging ya. Diamkan sesaat. Nah, ini udah didiamkan beberapa menit. Bumbunya udah mulai meresap ke dalam daging. Kita aduk kembali. Untuk memasak daging rendang ini prosesnya lumayan lama ya, 1 jam dengan api yang kecil. Semakin bagus apinya, maksudnya semakin kecil apinya, itu akan membuat rendang ini semakin awet, karena dia akan membentuk kayak pengawet buatan gitu ya dari santan kelapanya nanti. Jadi tidak perlu pengawet, rendang ini akan awet 2-3 hari karena proses memasaknya yang menggunakan api kecil.
Nah, jika udah seperti ini, kita masukkan asam jawa. Asam jawanya secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Kira-kira satu ruas jari dikasih air terus dihancurin gitu ya. Kita ambil air asamnya. Kemudian kita akan memasukkan 1 liter santan kental. Santan kental ini saya dapat dari 2 butir kelapa ya. Jadi santan ini sangat kental sekali. Kemudian kita aduk. Nah, ini prosesnya udah memulai ya. Jika udah mendidih, akan kita tutup atau bisa ditutup langsung. Ini masih menggunakan api besar ya. Jika udah mendidih, baru kita kecilkan apinya ke paling kecil. Posisinya tetap dalam ditutup ya. Ini nanti akan saya tutup. Nah, ini saya tutup, kemudian saya biarkan mendidih dengan api kecil. Kemudian udah 15 menit hasilnya seperti ini, airnya udah mulai menyusut. Kita aduk, kemudian kita tutup kembali nanti ya. Apinya tetap api kecil. Ini masih dagingnya belum empuk ya. Oke, kita tutup kembali. Ini saya nggak perlihatkan tutupnya ya. Nah, kemudian setelah setengah jam lebih, ini hasilnya seperti ini, udah mulai menyusut kembali. Jadi beda ya dengan yang awal sama yang ini, 15 menit beda, setengah jam beda. Ini hasil dari setengah jam. Airnya masih banyak, tapi udah mulai menyusut, udah mulai mengental sedikit. Ini akan kita tutup kembali dan akan kita buka 15 menit kemudian ya. Nah, ini 15 menit kemudian, jadi total masaknya udah 45 menit ya. Ini udah mulai empuk dagingnya, tapi belum terlalu empuk banget. Dan airnya udah sangat menyusut ya. Kita tutup kembali. Nah, ini udah 1 jam proses memasak. Jadi 1 jam ini airnya udah bener-bener hampir menyusut banget ya, sudah sedikit. Dan dagingnya udah empuk. Kita tunggu sesaat lagi ya. Nah, ini udah saya buka kembali. Ini 1 jam lebih 10 menit proses memasaknya. Dan udah kita matiin ya apinya. Tada! Rendang ala Susi Kitchen udah selesai. Nah, rendang ini dari yang proses memasak 1 jam 15 menit tadi, hasilnya seperti ini setelah didiamkan ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak video ini. Sampai jumpa.